segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022, yaitu yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke Jemaat Roma, pasal 8 ayat 28. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Alai tabu todo saluhut nado manupak tunadenggan diakan amar holong ni roha di diebata. Akana jinouna sian tahina hian. Ido sahatna hata ni debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 28 menjadi salah satu ayat Alkitab yang cukup sering disinggung dalam khotbah di gereja. Ayat tersebut berada dalam Perjanjian Baru Alkitab. Tepatnya surat Roma 8 yang ditulis oleh Tertius, pendamping Rasul Paulus. Roma 8 terdiri dari 39 ayat Alkitab yang membahas 3 hal, yakni hidup oleh roh, pengharapan anak-anak Allah, dan keyakinan iman. Dalam hal ini, Roma 8 ayat 28 merupakan bagian dari perikop pengharapan anak-anak Allah. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Toktong do mangula Tuhani, laho paroon hadingganon dijolmai, dang dipasombu jolmai dung ditopa debata. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja
karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru, di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memekuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Namun harus kita ingat bahwa pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali segalanya kita mempercepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya. Karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang hidup dalam proses, bukan serba cepat atau instan. Contohnya, Musa. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin. Tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Kedua, Allah memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi kita atau masa depan kita jika kita hanya tidur, malas dan bersantai-santai di rumah. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Pertanyaan terakhir adalah, kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Tu akka halak nama kaholongi debata. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi, pertama apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Tahaholongi dotok tong tuhatai? Seringkali kita marah dan diam atau putus asa. Tidak lagi mau berdoa. Kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat. Apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita? Kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuaka halak natarjo hombar tu sakapna. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur, sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai.
atau pelayanan mereka tidak ada perubahan. Tetapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik, karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda yang selalu setia kepada Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang sangat penting di luar daerah dan hendak bepergian naik pesawat. Di perjalanan, pemuda ini sangat kecewa ketika jalanan menuju bandara sangat macet dan banjir, sehingga akibatnya dia ketinggalan pesawat. Lalu dengan sangat kecewa dia pulang ke kantornya dan bekerja kembali. Setelah sore hari dia pulang ke rumahnya dan duduk sambil menonton siaran televisi. Ternyata ada berita bahwa pesawat yang akan ditumpangi hilang kontak dan belum diketahui keberadaannya. Setelah mendengar berita ini, kekecewaannya pun berubah menjadi sukacita. Dan tidak henti-hentinya pemuda ini sujud untuk bersyukur dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kekecewaan yang sebelumnya dia alami ternyata membawa kebaikan, karena pada akhirnya dia tidak ikut celaka dalam pesawat itu. Saudara, dari cerita ini kita dapat mengambil makna bahwa ketika sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita sering kecewa dan marah. Mododang saut sakapta jod-joddo hita marungutungut jala holsoan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari yakin dan percaya kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Ora et labora. Mari bertekun dalam doa dan kerja keras sebagai tanggapan kita kepadanya yang lebih dulu melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan melalui renungan yang telah kami dengarkan untuk menerangi hati kami, untuk mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami selalu. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Horas. Salam.